Shalom adik-adik, selamat datang kembali di ibadah online sekolah minggu Karismata Kids. Ayo kita siapkan hati kita siapkan diri kita mau bersama-sama mengikuti ibadah di GSCA Karismata Kids. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, gimana kabarnya? Luar biasa kan? Nah sekarang karena kita mau sekolah minggu, kalian harus cari posisi yang paling nyaman untuk kalian memuji dan memuliakan nama Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mulai sekolah minggu, aku mau ajak kalian semua untuk berdoa terlebih dahulu. Nah, lipat tangan, tutup matanya. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu sehingga kami bisa sekolah minggu pada hari ini meskipun melalui online. Kiranya Engkau memberkati kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Amin. Nah sekarang aku undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau pujikan dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Sekali lagi, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Oke adik-adik, sekarang tiba waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Jadi persiapkan diri kalian, ambil posisi yang terbaik. Kita sebelumnya mau menyanyikan satu pujian dulu yang mengatakan Yesusku panggil, Yesusku undang. Halo adik-adik, mari kita sama-sama berdoa ya mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus yang baik. Tuhan Engkau luar biasa baiknya. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan, berkati kami sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Pesan yang Tuhan sampaikan saat ini kepada kami, Allah Roh Kudus, pimpin kami, urapi kami sehingga kami boleh mendengar dengan baik, mengerti dan menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin, puji nama Tuhan. Nah, adik-adik di rumah kalau nilainya baik, pernah nggak bilang, nilaiku baik, aku mengucap syukur, wah nilaiku baik, aku diajak jalan-jalan sama papa, mama, aku mengucap syukur, aku dikasih uang,
dikasih hadiah, aku seneng gitu ya. Nah, mengucap syukur karena apa yang diberi orang tua. Wah, karena nilainya bagus, ada banyak hadiah, diajak jalan-jalan. Senang sekali. Aduh, terima kasih papa mama gitu ya. Nah, pernah nggak adik-adik waktu papa mama meminta tolong adik-adik, ayo nyapu, ayo bersih-bersih rumah. Pernah nggak? Oh, terima kasih mama papa, aku mau nyapu, aku mau bersih-bersih, aku mau melipat bajuku, aku mau melipat selimutku. Waktu aku selesai bangun tidur, tak lipat, tak bersihkan tempat tidurku. Terima kasih ya mama. Apa seperti itu? Atau, aduh mama lagi, aku nggak mau loh mah, aku nggak mau. Ayo nyapu, nggak mau. Nah, siapa yang pernah seperti itu? Atau gini, kalau mama memberikan makanan, gitu, aduh mah, makanan ini lagi, aku nggak mau mah, makanan yang ada hijau-hijaunya, aku nggak mau, aku nggak suka bayam, aku nggak suka kangkung, aku nggak suka sayur, aku nggak suka wortel, mah nggak mau gitu ya. Nah, siapa yang pernah seperti itu di rumah, ayo. Aduh, makanan ini lagi, aku nggak ada ayamnya, kok nggak ada ikannya, aku maunya sih nasi sama ayam, aku nggak mau ini, aku nggak mau makan. Nah, siapa yang pernah seperti itu di rumah? Nah, itu namanya mengeluh, bersungut-sungut, tidak mengucap syukur. Ya. Nah, ayo saat ini kita mau belajar seperti bangsa Israel. Adik-adik di rumah sama papa mamanya membuka di Bilangan 1 ayat 1 sampai 23, dilanjut ayat 31 sampai 33. Nah, di sana bangsa Israel mengeluh kepada Tuhan gitu ya. Bangsa Israel itu terbiasa mengeluh kepada Tuhan. Begitu banyak hal bangsa Israel itu mengeluh, gak suka sama Tuhan. Aduh Tuhan, kenapa kok begini, gak ada makanan. Tuhan kan katanya membawa ke tanah perjanjian, tapi di padang gurun ini gak ada air. Haus aku gak ada air. Aduh, gak ada makanan, gak ada sayuran yang lezat gitu ya, gak ada sayuran. Aduh, aku masak nanti mati kelaparan, aku gak mau. Nah, bangsa Israel banyak sekali mengeluh kepada Tuhan, menggerutu, bersungut-sungut, marah-marah sama Tuhan. Dia bilang sama Musa, mana katanya Tuhan mau membawa kami ke tanah perjanjian, ada susu dan madunya yang banyak. Mana? Ini di padang gurun, gak ada makanan, gak ada daging, gak ada air. Mana? Mereka bangsa Israel marah-marah sama Tuhan. Sehingga Tuhan harus mengajar bangsa Israel untuk mengucap syukur, untuk lebih lagi banyak mengucap syukur. Nah, suatu kejadian gitu, suatu kali umat Israel itu mulai bersungut-sungut, mulai marah-marah, mulai menggerutu, mulai tidak bersyukur. Mereka marah-marah. Aduh, aku lapar, makanan, aku bosen. Pernah ingat ya, Tuhan memberikan mana yang turun dari langit untuk bangsa Israel. Mereka makan itu, tapi mereka marah, mereka bosan katanya. Bangsa Israel bilang gini, Musa, aku bosan makanan ini, mana terus gitu ya. Mana dagingnya, gak ada daging. Coba kalau di Mesir banyak daging, lezat-lezat, banyak segala macam ikan ada di sana. Ini cuma mana, cuma roti kecil. Ini pun juga ini, terus bosan aku pengen daging. Nah, mereka mengeluh, mereka menggerutu, mereka nggak mau makan. Nah, ini yang membuat hati Tuhan sedih. Tuhan nggak suka gitu ya. Tuhan nggak suka dengan kebiasaan bangsa Israel yang suka mengeluh, yang suka menggerutu, yang tidak bersyukur kepada Tuhan atas apa yang diberikan. Ini yang membuat Tuhan marah. Tuhan sakit hatinya, Tuhan marah. Sehingga Tuhan mengirimkan api menyambar kemahnya bangsa Israel waktu itu. Nah, mereka takut. Musa, takut aku. Ada api mau menyambar. Ada api sudah menyambar berapa kemah. Nah,
Akhirnya Musa berdoa kepada Tuhan, meminta supaya Tuhan memadamkan api gitu ya. Akhirnya doa Musa didengar oleh Tuhan dan apinya pun juga padam. Di sini pelajaran buat bangsa Israel supaya tidak marah-marah. Akhirnya Tuhan mendengarkan keluh kesah bangsa Israel dan juga doa Musa. Nah, bangsa Israel itu mengeluh tidak ada daging untuk dimakan. Akhirnya Tuhan memberikan pelajaran kepada bangsa Israel dengan mengirimkan angin gitu ya, mengirimkan angin. Nah, angin ini dikirimkan dan membawa dan memberikan angin dikirimkan sehingga angin ini membawa lebih banyak daging gitu ya. Burung waktu itu ya. Tuhan menyebabkan angin besar ini bertiup membawa burung puyuh dari laut ke perkemahan bangsa Israel. Mereka terbangnya rendah, banyak sekali burung dara gitu ya. Banyak sekali. Jadi Tuhan mengirimkan angin laut gitu ya. Angin yang dari laut ini dikirimkan burung daranya ini melewati angin tadi sehingga banyak sekali di kemahnya itu burung dara itu banyak, nggak bisa terbang banyak, nggak bisa terbang tinggi gitu ya, terbangnya rendah sehingga bisa diambilin, dimasak sehingga bangsa Israel melihat begitu banyak daging dari apa yang pernah dia lihat di Mesir. Ini banyak sekali menutupi kemah-kemahnya. Nah, Tuhan mengasihi bangsa Israel, tapi Tuhan juga memberi pelajaran untuk bangsa Israel. Dari sini bangsa Israel itu mengerti, wah ini Tuhan sedang memberi pelajaran nih. Nah, memberi pelajaran supaya bangsa Israel mengucap syukur. Tuhan itu tidak suka kepada anak-anak yang suka mengeluh, pada orang-orang yang suka mengeluh, yang biasanya membuat setiap orang-orang yang suka mengeluh itu membuat orang di sekitarnya itu menjadi sedih, benar enggak? Apalagi Tuhan juga sedih mendengarkan itu gitu ya. Orang yang suka menggerutu, mengeluh akan merasa sulit untuk bergembira. Karena ngeluh terus, marah terus, jadi anak-anak ini, orang-orang ini tidak sulit, mereka sulit sekali untuk mereka bahagia. Mereka tidak bahagia karena suka mengeluh gitu ya. Nah, bangsa Israel pun juga seperti itu. Musa yang mendengarkan juga sedih, apalagi Tuhan juga sedih, tapi Tuhan memberi pelajaran untuk bangsa Israel diberikan burung puyuh sehingga bisa mereka makan daging dengan banyaknya. Bangsa Israel belajar bahwa mengeluh dan tidak berterima kasih itu tidak berguna. Mengeluh dan tidak ada ucapan terima kasih atas apa yang mereka terima itu ternyata tidak berguna. Itu menyakiti hati Tuhan. Nah, orang-orang yang suka menggerutu, mengeluh akan membuat orang ini, anak-anak ini sulit bergembira karena ia lupa kebaikan Tuhan. Tetapi kalau kita mengucap syukur, kita bersyukur, berterima kasih atas apa yang Tuhan berikan, makanan yang Tuhan berikan, kita mengingat kebaikan Tuhan. Di sana kita akan belajar untuk kita bersuka cita. Jadi pelajaran kali ini kita harus belajar mengucap syukur atas apa yang Tuhan berikan. Karena mengucap syukur itu menyenangkan hati Tuhan. Tetapi saat kita menggerutu, mengeluh, tidak berterima kasih, itu membuat kita tidak bahagia. Jadi mana yang dipilih? Mau belajar mengucap syukur atau bersungut-sungut mengeluh? Nah, pilihan ada di adik-adik ya. Mana yang dipilih yang terbaik untuk adik-adik bisa bergembira dan bersuka cita. Oke? Mari Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau Allah kami yang luar biasa. Ajar kepada kami anak-anak-Mu untuk mengucap syukur. Tidak mengeluh, tetapi mengucap syukur. Karena saat kami mengucap syukur, saat kami berterima kasih, di sana kami akan belajar menjadi bahagia. Terima kasih Allahku, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Ayat hafalannya di Filipi 2 ayat 14, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Shalom, Tuhan memberkati.
Dan jangan lupa datang kembali ya di ibadah online Sekolah Minggu Karismata Kids. Kami tunggu besok minggu depan. Dah, Tuhan Yesus memberkati.